Hai Speed Lovers, balik lagi sama saya Hendy Speed Lab. Kali ini adalah pembahasan tentang final execution dari Kawasaki ZH2. Kali ini banyak sudah yang terpasang selesai. Setelah hasil tes dyno, kita dapat hasil dyno di 225 horsepower dan 154 torsinya Newton meter. Kali ini saya mau membahas tentang part-part apa saja yang terpasang buat eksekusi Indonesian Drag Wars. Jadi part yang terpasang di Kawasaki ZH2 ini ada extend arm dari Brake Performance, ada front strap dari Brake Performance, sama lowering kit kita juga dari Brake Performance semua. Dan nggak lupa juga knalpot, kita knalpot bikin sendiri, dibantu dengan Roda Jaya Airspeed di Malang. Bisa langsung hubungi sama Mas Semprong. Kenapa Kawasaki ZH2 ini harus dipasang extend arm? Salah satunya untuk mengurangi wheelie, karena motor ini adalah motor yang torsinya gila-gilaan. Untuk mengurangi wheelie, selain dibantu extend arm belakang, kita juga dibantu sama front end strap. Gunanya untuk menekan shock depan agar kita tidak kewalahan ketika mengendarai di drag strip Indonesian Drag Wars ini. Untuk knalpotnya juga kita bisa dibilang copy paste ya dari Van Demon. Cuman bahan-bahannya kita buat khusus sebaik mungkin agar bisa maksimal. Bahan-bahan knalpot ini juga didukung dari bahan titanium semua, mulai dari header sampai ke exhaust itu full titanium. Untuk electrical di motor Kawasaki ZH2 ini kita sudah memutuskan untuk memakai rapid racing. Jadi the first Kawasaki ZH2 yang menggunakan rapid back tipe racing dengan menggunakan U-tune. Mengapa kita memutuskan buat memakai rapid back yang tipe racing? Karena di rapid back yang Evo kita cuma bisa mengatur fuelnya aja. Tapi ketika kita pakai yang tipe racing, kita bisa pakai mengatur AFR, lalu launch control, ada traction controlnya juga, lalu ada engine brake dan macam-macam. Banyaklah yang bisa diatur di rapid racing hingga bisa menyentuh angka 225 horsepower dan torsi 154 Nm. Untuk proses kedepannya, part selanjutnya yang akan dipasang di Kawasaki H2 ini adalah yang pertama ban. Kenapa kita harus pakai ban yang lain? Sepertinya kalau pakai ban bawaan Kawasaki ZH2 ini masih kurang traksi ya. Jadi masih memungkinkan dia buat spin. Dan kedepannya mungkin kita akan pakai Metzeler Restec yang K1 yang soft, atau kita order juga di luar negeri pakai yang Dunlop Drag Max. Lalu part yang selanjutnya ada frame slider, lalu steering damper. Kenapa harus pakai steering damper? Untuk memungkinkan agar tidak terjadi tank slap. Jadi kenapa kita harus pasang steering damper di Kawasaki ZH2 ini? Karena untuk mengurangi resiko-resiko fatal ketika joki melaju di drag strip, agar tidak terjadi tank slap dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan nggak lupa juga ketika kita pakai extend arm di Kawasaki ZH2 ini atau di motor-motor yang lain, yang perlu diperhatikan adalah selang rem belakang. Selang rem belakang itu kita harus ganti karena posisi kaliper yang pasti kita mundur. Maka dari itu kita harus ganti. Untuk pengereman saya rasa sudah mumpuni karena udah pakai Brembo juga buat di drag strip, karena lintasannya juga panjang. Saya kira itu cukup. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk review kupas tuntas
Kawasaki ZA2 ini yang didukung oleh Brok Performance yang sudah nancap-nancap di sini. Jadi mungkin itu saja kupas tuntas dari Kawasaki ZA2 ini. Jika kalian kepo atau ingin tahu dengan project-project selanjutnya yang akan dipasang di Kawasaki ZA2 ini, jangan lupa tonton terus channel Speed Lab Racing. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen. Goodbye Speed Lovers.